Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'da. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang betapa dahsyatnya sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mari kita simak bersama-sama. Khudail bin Iyad meriwayatkan kisah perjalanan haji Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang dari sufi besar yang masyhur pada abad kedua Hijriah. Suatu hari ketika aku menunaikan ibadah haji, kata Khudail yang menirukan cerita Sufyan Ats-Tsauri, di Masjidil Haram Mekah aku berjumpa dengan seseorang yang menarik perhatianku. Setiap saat dia hanya membaca sholawat Nabi saja. Pada saat ihram, tawaf, pada saat berada di Arafah, pada saat di Mina, dan di tempat-tempat lain sekitar Mekah. Wahai hamba Allah, sabda Sufyan Ats-Tsauri kepadanya, bukankah setiap tempat ada bacaannya tersendiri? Mengapa kau tidak baca doa-doa lain dan hanya membaca sholawat Nabi saja? Wahai Syekh, jawab lelaki itu, ada sebabnya mengapa aku lakukan ini. Ceritakan padaku, apa sebabnya? Kata Sufyan Ats-Tsauri. Lelaki tersebut menjawab, aku berasal dari kota Khurasan. Suatu hari, aku dan ayahku berniat hendak menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sesampainya kami di Kufah, ayah jatuh sakit. Dan tidak lama setelah itu dia pun meninggal dunia. Kututup wajahnya dengan kain kafan. Ketika kubuka kembali, tidak lama setelah itu, tiba-tiba kudapati wajahnya berubah mirip wajah seekor keledai. Menyaksikan itu hatiku terasa sangat berduka sekali. Aku sedih sekali. Aku pikir betapa akan malunya aku seandainya penduduk sekitar sini tahu keadaan ayah seperti ini. Aku duduk termenung dan sedih sekali. Sampai akhirnya aku tertidur sejenak. Dalam tidur aku melihat seakan ada seseorang yang masuk ke ruangan kami. Wajahnya bersih dan putih bersinar. Dia tutup mukanya dengan semacam cadar. Setelah kuperhatikan agak lama, akhirnya dia singkapkan cadar itu dan memperlihatkan wajahnya kepadaku. Wahai Fulan, apa gerangan yang menyebabkan engkau sangat sedih? Tanya dia kepadaku. Wahai Tuan yang mulia, bagaimana hati ini tidak berduka dengan musibah yang besar ini? Kataku. Kemudian tamu yang masih belum kukenal itu tiba-tiba pergi ke arah ayahku dan mengusapkan tangannya pada wajah ayah. Anehnya, wajah ayah berubah kembali seperti wajah manusia normal. Bisakah ku tahu siapa diri Anda sebenarnya? Tanyaku kepada lelaki tersebut. Aku adalah Muhammad, Nabi umat ini, jawab si tamu. Demi Allah, tolong beritahu aku apa yang telah dilakukan ayahku, sehingga kau berikan syafaatmu kepadanya di dunia ini sebelum kelak di akhirat. Dia pun menjawab, mulanya ayahmu adalah pemakan harta riba. Allah telah menghukumnya di dunia sebelum hukuman di akhirat kelak. Namun sepanjang hidupnya, ayahmu juga sering mengirimkan sholawat kepadaku. Itulah sepenggal kisah tentang betapa dahsyatnya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di dalam sebuah riwayat, Nabi pernah bersabda yang artinya, dimanapun kalian berada, maka kirimlah selawat kepadaku, karena selawat kalian pasti akan sampai kepadaku, dan selawat padaku akan menjelma sebuah cahaya yang akan menerangi jalan kalian kelak di jembatan Shiratal Mustaqim. Selawat beragam bacaannya. Ada yang selawat pendek, ada pula yang selawat panjang ataupun panjang sekali. Selawat bisa dibaca kapanpun, di saat kita punya wudhu ataupun saat kita berhadas. Selama kita tidak di toilet dan tempat-tempat yang jorok, mari kita dawamkan selawat kepada Nabi. Kata Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gusmus, selama mulut kita nganggur, bacalah selawat kepada Nabi. Selawat yang pendek, selawat panjang, selawat yang paling nyaman dengan diri kita. Selawat kepada Nabi ini begitu pentingnya di sisi Allah, sehingga Allah sendiri menyebutkan dirinya dan para malaikatnya termasuk dalam kelompok yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Demikian kisah singkat ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.